Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para mahasiswaku semuanya? Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kali ini untuk video yang kedua, Bapak akan menambahkan pemahaman pengertian tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Terima kasih atas tanggapan Anda semuanya dalam review akuntansi sektor publik, dan tanggapan-tanggapan Anda luar biasa. Namun ada beberapa yang perlu kami luruskan agar pemahamannya tidak keluar dari rel yang ada. Ya, baik. Kita sepakat bahwa akuntansi sektor publik ini di dalamnya juga membahas satu topik yang menarik tentang sistem pengendalian manajemen, yaitu sistem pengendalian yang digunakan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen adalah kalangan birokrasi, apakah wali kota, bupati, presiden, begitu. Nah, di dalam hal pelaksanaan pengendalian manajemen, maka perlu ada yang namanya pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ini bisa berbentuk dinas, departemen, divisi, ataupun apapun, di mana syaratnya bagian itu punya tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan tugas dan punya seorang manajer yang bertanggung jawab penuh terhadap bagian yang bersangkutan. Itu namanya pusat pertanggungjawaban, sehingga namanya bisa beragam. Ya, kalau di pemerintah barangkali dinas-dinas, ya, ataupun juga bagian-bagian itu juga merupakan dari pusat pertanggungjawaban. Kalau Anda sebagai aktivis kemahasiswaan, Anda punya kepanitiaan, seksi-seksi, itu juga bisa dikatakan sebagai pusat pertanggungjawaban. Di dalam hal ini ada 4 pusat pertanggungjawaban yang utama, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Sekali lagi, ini dalam pandangan sistem pengendalian, kita melihat ada 4 pusat pertanggungjawaban, di mana setiap pusat pertanggungjawaban ada seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan sesuai dengan namanya. Misalnya tadi kita sudah bahas pusat biaya, berarti pusat pertanggungjawaban di mana manajernya akan diukur kinerjanya terhadap pengelolaan biaya-biaya yang telah dia dapatkan. Apa contohnya? Sebagian besar contoh-contoh yang Anda berikan di dalam tanggapan di YouTube, oke, ya, yaitu misalnya dinas pendidikan, dinas perhubungan, hampir semuanya dinas-dinas yang ada di suatu kota atau kabupaten itu merupakan pusat biaya. Sebab mereka adalah ketika beraktivitas, ketika punya program, ini mengajukan anggaran biaya kepada pemerintah. Kemudian setelah itu mereka akan membelanjakan dan mempertanggungjawabkan, maka itu namanya pusat biaya. Dinas pendidikan misalnya, untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ujian nasional yang sekarang dihapus, ya, itu juga tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah pembiayaan kegiatan ujian bersama misalnya. Dia akan mengajukan anggaran, kemudian dia akan membelanjakan, akan mempertanggungjawabkan. Itu namanya pusat biaya. Yang kedua, pusat pendapatan adalah ketika pusat pertanggungjawabannya, manajernya dimintai pertanggungjawaban atas pendapatan yang dia peroleh. Nah, coba Anda pikirkan. Kalau di pemerintah Kota Solo misalnya, atau tingkat kabupaten, maka biasanya pusat pendapatan itu hanya ada satu, yaitu di dinas pendapatan. Ya, dia akan diukur seberapa besar pendapatan yang dia terima dari pembayaran pajak dan retribusi.
Itulah pusat pendapatan. Jadi kepala dinasnya akan diukur kinerjanya seberapa besar pendapatan yang dia peroleh. Itu pusat pendapatan. Kemudian yang ketiga, pusat laba, di mana pusat pertanggungjawaban yang manajernya kinerjanya diukur dari berapa besar laba yang dapat dia peroleh. Hati-hati tentang pusat laba ini. Banyak yang salah memberikan penafsiran. Manajernya diukur dari laba yang diperoleh. Oke. Kalau konteks ini berarti bagian di mana dia masih masuk dalam bagian yang lainnya, kemudian dia akan diukur seberapa laba yang dia dapatkan. Misalnya contohnya, ini yang gampang dulu ya, biar mudah dipahami. Anda lihat Koperasi Unisri, ada unit kantin, ada unit toko, ada unit simpan pinjam. Tiga-tiganya berada pada satu ruangan yang sama. Maka di sini kita lihat manajer toko akan ditanya, berapa laba yang Anda peroleh? Manajer kantin juga sama, ditanya berapa laba yang Anda dapatkan. Demikian juga dari simpan pinjam. Dia hanya diminta pertanggungjawaban seberapa besar laba yang dia peroleh. Maka kalau Anda baca di dalam buku, pusat laba biasanya dalam konteks divisi. Ya. Kalau kita lihat bahwa sebuah perusahaan yang besar itu pasti punya holding atau perusahaan induk. Di dalamnya ada beberapa subunit atau divisi-divisi. Misalnya tadi saya katakan ya, di Koperasi Unisri punya unit kantin, kemudian punya unit simpan pinjam dan toko. Bagaimana dengan pusat laba yang diterapkan di pemerintahan? Coba sekarang Anda pikirkan dan Anda coba untuk bisa memberikan contoh sendiri setelah Bapak berikan pemahaman tadi. Pusat laba di mana kinerja manajernya diukur dari seberapa laba yang dia peroleh. Itu yang pertama. Yang terakhir, pusat investasi, ini perluasan dari pusat laba. Kalau pusat laba, manajernya hanya diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh. Kalau pusat investasi, manajernya akan diukur tidak hanya dari laba yang dia peroleh, namun juga laba itu akan dibandingkan dengan seberapa besar investasi yang telah dikeluarkan dalam pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Kalau ini apa contohnya misalnya? Di Kota Solo ini punya beberapa perusahaan daerah ya. Ada Bank Solo, ada Pedaringan, ada PDAM ya. Tentunya di sini Bank Solo manajernya, direksinya tidak hanya diukur seberapa besar laba yang dia peroleh, namun juga diukur seberapa besar tingkat laba dibandingkan dengan investasi. Maka Bank Solo, kemudian Pedaringan, ini masuk kategori pusat investasi. Paham ya? Di dalam YouTube beberapa komentar memberikan contoh pusat investasi itu di bagian riset dan pengembangan. Bagian riset dan pengembangan itu bukan pusat investasi, tetapi merupakan kategori pusat biaya, karena dia hanya mengajukan anggaran, kemudian membelanjakan anggarannya tanpa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tingkat keuntungan yang dia peroleh, apalagi dibandingkan dengan tingkat investasinya. Ini mudah-mudahan bisa meluruskan terhadap pemahaman dari sistem pengendalian manajemen
Dan ini tolong Anda pelajari dengan baik, sebab nanti Anda juga akan belajar secara khusus 1 semester yang membahas tentang sistem pengendalian manajemen di perusahaan industri dalam 1 mata kuliah khusus dengan total waktu kurang lebih 14 kali tatap muka, dan SPM ini akan menjadi salah satu ujian komprehensif. Sekali lagi, di pusat pertanggungjawaban tadi harus memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, dan dia hanya dimintai pertanggungjawaban terhadap aktivitas sesuai dengan namanya. Pusat biaya, maka manajernya akan diukur kinerjanya dari seberapa baik dia mengelola biaya yang dia kelola. Pusat pendapatan akan diukur dari sejauh mana dia mampu mendapatkan pendapatan. Pusat laba akan diukur kinerja manajernya dari laba yang diperoleh, dan pusat investasi adalah manajernya akan diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh dari tingkat investasi. Apa kesimpulannya? Yang pertama, pusat laba belum tentu pusat investasi, tetapi pusat investasi pasti pusat laba. Sekali lagi saya tekankan ya, kembali kepada Koperasi Unisri. Misalnya kantin itu kemudian dibangunkan di luar kampus, bangunannya tersendiri, dikelola mandiri, maka kantin yang semula pusat laba akan berubah menjadi pusat investasi. Mudah dipahami? Oke. Itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini untuk meluruskan pemahaman terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Sekali lagi ya, Anda tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap belajar dengan saya, Suharno, pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, Fakultas Ekonomi Unisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.